Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah, wa sakhalallahu umurana wa umurakum wa umura ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Mungkin ada yang berpikir saya akan berhenti dan akan malu untuk mengupload konten mengkritik Kiai Madudin dan kelompoknya setelah voice note itu beredar. Karena dari voice note itu yang digiring oleh mereka adalah saya ini melacur. Jadi menjual keilmuan untuk dapat uang. Begini kawan-kawan ya. Kalau konteks melacur yang kamu pikirkan itu adalah saya dibayar oleh satu kelompok untuk membela mereka, mohon maaf ya. Sudah lebih dari 1 tahun saya bicara masalah nasab ini. Dan memang posisi saya adalah kontra dengan apa yang ditulis dalam tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Pembicaraan itu baru akhir saja. Mungkin sampai sekarang mungkin baru 1 minggu yang lalu. Itu pun bukan sesuatu yang direncanakan saya mau menemui orang, mau menawarkan. Bukan. Tiba-tiba kita ngobrol, ada pembicaraan seperti itu. Dan saya pun tidak lalu saya iyakan, iya, enggak. Oke, misalnya anggaplah saya itu datang ketemu mereka, mengajukan program begini, begitu, lalu mereka siap mendanai. Yang saya sampaikan apa? Tetap konten-konten saya yang sudah saya bicarakan selama 1 tahun lebih, di mana itu tidak berkaitan dengan akan saya jual atau akan saya apakan. Lalu di mana saya melacurnya? Melacur itu ketika kamu berani menyampaikan apa yang menurut kamu salah, berani melakukan sesuatu apa yang menurut kamu salah, tapi karena kamu dapat keuntungan maka kamu lakukan. Perempuan misalnya melacurkan dari kata itu. Dia tahu berhubungan intim dengan bukan suaminya atau bukan dengan orang yang tidak punya ikatan pernikahan, itu berarti sesuatu yang tidak boleh. Hati nuraninya tahu itu tidak boleh. Bahkan dia itu tidak akan melakukan itu kalau tidak karena untuk mendapatkan uang. Artinya uang menjadi prioritas sehingga dia berani melawan harga dirinya, berani merendahkan harga dirinya, berani apa bahasanya itu melawan apa yang menurut dirinya salah, yang penting dapat uang. Jadi ada pertentangan antara yang penting dapat uang sehingga harus melawan apa yang menurut dirinya adalah benar. Nah kalau saya sudah 1 tahun lebih, saya itu di posisi kontra kepada Kiai Haji Imaduddin. Dan sampai ada terjadi apapun saya tetap di posisi yang sama. Itu kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya. Apa karena mungkin ya Zaini bisa digoreng dari cara begini saja. Kalau mau didebat kontennya susah gitu. Sehingga nemu kesempatan. Kalau yang berpikir begini ini orang-orang yang nggak ngerti apa-apa wajar. Tapi kalau orangnya sedikit ada kapasitas berpikirnya juga begitu, waduh, repot ya repot. Jadi kamu boleh buktikan, lihat saja konten saya. Nah, sebelum voice note itu beredar. Dan voice note itu bukan voice note lama. Itu hari Rabu. Sekarang hari apa ini? Hari Selasa apa hari Rabu? Hari Selasa ya. Itu berarti Rabu kemarin. Baru seminggu. Pagi. Artinya ini adalah di ujung pembicaraan. Bukan sesuatu yang menjadikan basis pertama saya berbicara. Kecuali misalnya begini. Saya aktif sekali konten menyerang Mbak Alawi. Membatalkan, mendukung Keimat. Lalu tiba-tiba saya ketemu dengan satu kelompok orang yang mungkin kontra dengan Keimat, lalu mereka mau mengajak saya bergabung dengan mereka untuk membantah Keimat, lalu saya mau. Itu namanya melacur. Apa yang Anda anggap benar, tiba-tiba Anda tolak sendiri, tiba-tiba Anda performankan di publik, Anda menyalahkan yang sebelumnya Anda anggap benar karena ada kepentingan. Karena itu karena mau dapat uang. Nah kalau saya, tanpa ada itu pun, tanpa apapun, saya tetap seperti ini. Dan memang mungkin sepertinya memang seperti yang saya bilang dari awal. Memang saya tidak pernah ada kontrak atau kontak. Ya, kontak dalam artian ada sebuah planning dengan pihak-pihak manapun. Saya sudah selalu bilang. Ya mungkin dengan beredarnya voice note itu adalah mengingatkan saya memang sebaiknya tidak terlibat ke situ mungkin ya.
tidak terlibat seperti ada langkah bersama lah, ya, entah dalam langkah edukasi atau apa. Ya mungkin memang saya lebih baik sebagai YouTuber yang berdiri sendiri. Kalaupun misalnya saya buat buku ya saya buat sendiri, saya cetak sendiri, saya jual sendiri, nyari uang ya nyari, Pak. Ya, orang bikin YouTube itu ada iklannya apa? Kan tidak boleh munafik, Pak. Mau yang promo yang kontra, ya. Bahkan begini. Kalau pikiran saya itu uang, kamu tahu YouTube saya ini dari subscriber 14.000 tidak sampai 2 bulan itu sudah sampai 30.000. Ketika saya masih dianggap membela Kiai Imaduddin. Karena saya membaca semua fenomena secara utuh ya. Jadi punya Kiai Imaduddin saya baca bantahannya. Memang belum membantah. Minta kitab sezaman, diberinya kitab bukan sezaman. Kiai Imaduddin membatalkan berdasarkan kitab sezaman, ini menjawab dengan kitab yang tidak sezaman. Saya nilai, wah berarti belum membantah. Itu saya dianggap pro Kiai Imaduddin. Naik viewer saya itu ya. Bahkan konten saya boleh kamu cek yang tertinggi itu ketika saya menanggapi kritik atau bantahan dari Habib di Malaysia ya. Pakai bahasa Arab, saya bacakan, ya ini belum menjawab. Wah itu berarti bagi kamu itu kalau belum menjawab Kiai Imad berarti saya membela Kiai Imad. Padahal saya membaca secara utuh. Banyak viewernya itu sampai 200.000 lebih. Ya saya juga banyak dapat duit dari situ ya. Ketika saya ada di kubu seolah-olah mendukung Kiai Imad. Seandainya saya itu mau memang terus hanya yang penting dapat uang, terus saya akan buat konten yang seolah-olah membela Kiai Imad. Terus saya akan bantah orang-orang yang membantah Kiai Imad. Tapi potensinya apa? Potensinya adalah saya tidak sepakat dengan Kiai Imaduddin. Kalau saya membuat konten yang mendukung orang-orang yang tidak sepakat, mendukung orang-orang yang sepakat, berarti saya menipu. Kalau saya di posisi tidak setuju dengan tesis Kiai Imaduddin, tidak boleh ada narasi saya yang menjebak orang seolah-olah saya setuju. Sehingga mereka gunakan konten saya untuk menyatakan mereka Kiai Imaduddin benar. Itu tanggung jawab, Pak. Maka saya pertegas, saya orang yang tidak terima atau tidak sepakat dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Itu sudah 1 tahun yang lalu. Ya, dan setelah itu ya, sampai sekarang subscriber saya itu baru bertambah mungkin sekitar 5.000. Dalam 1 tahun, bayangin, dalam 2 bulan tidak sampai itu 14.000 ketika masih kelihatan saya dukung Kiai Imad. Setelah saya pertegas saya tidak dukung Kiai Imad, bahkan saya kontra. Itu dalam 1 tahun itu, nambahnya 6.000 apa 5.000. Dan viewernya itu untuk 10.000 aja sudah sulit, 3.000, 4.000. Tapi bagi saya ya sudah lah. Tidak akan lalu saya yang penting dapat uang, yang penting viewer saya banyak. Saya buat konten-konten yang membantah para Habib yang membenarkan Kiai Imaduddin. Kenapa? Karena itu namanya melacur. Hanya demi uang. Malah saya dituduh melacur. Padahal itu perencanaan. Saya ditawari, masih saya pertimbangkan. Itu kan kalau kamu dengarkan secara seksama, itu bukan voice note aib, bukan ya. Bukan skandal, bukan rencana menjatuhkan orang, bukan rencana mau merusak sekelompok orang, bukan. Itu step by step yang mereka anggap hal yang baik, mengedukasi publik secara lebih formal. Dan kebetulan idenya atau pokok aspirasinya sama. Makanya saya diajak karena saya sama. Bukan mempengaruhi orang yang melawan lalu mau dibayar disogok agar membela. Bukan. Ya. Ini logis sekali. Makanya saya lihat justru yang digoreng itu yang Rara, yang apa ya. Karena nggak nemu poin di situ. Untuk menjatuhkan saya nggak nemu poin di situ ya. Masalah saya harus disponsori sendiri itu kan saya bicara sesuatu yang ideal. Karena 2 hal, kalau mau pakai akad sponsor ya mestinya masing-masing. Masalahnya di mana orang bicara begitu ya? Kecuali kalau misalnya ini sekali lagi ini adalah sesuatu yang yang kontradiktif dengan konten saya sebelumnya. Hanya karena saya demi mencapai sesuatu saya mau banting setir. Enggak ada begitu, Pak ya. Satu lagi yang ingin saya tegaskan, siapapun orangnya, kalau mau berdebat dengan saya langsung saja ya. Tidak perlulah ya. Ya kalau untuk channel-channel yang tukang hore ya saya maklum ya. Kalau nggak konten begitu apalagi ya. Allahumma dina ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.